Usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa 11 Januari, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Hasto Wardoyo memberikan keterangan pers terkait strategi percepatan penurunan stunting dalam memenuhi target dari Presiden Joko Widodo, di mana pada tahun 2024 dapat menurunkan angka stunting hingga 14%, maka setiap tahunnya harus mendapatkan rata-rata 2,7% hingga 3%. Sehingga Hasto mengatakan bahwa BKKBN ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan, terutama mengawal dua intervensi agar tepat sasaran, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi sensitif memiliki 70% pengaruh dalam stunting, seperti lingkungan bersih, air bersih, kemiskinan, pendidikan, dan berbagai hal lainnya. Sehingga BKKBN haruslah bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Tentu secara simultan, faktor yang sensitif ini kita kuatkan. Kemudian tadi saya juga mengusulkan pada Bapak Presiden supaya faktor spesifiknya ini juga dikuatkan. Karena kalau dari proporsi anggaran yang ada memang masih butuh dukungan untuk yang hal-hal yang sifatnya kuratif. Ya, tidak sekedar promotif dan preventif. Ini saya kira yang terkait dengan secara makro bahwa stunting harus ada faktor jauh yang diatasi di hulu, kemudian ada faktor yang sifatnya direct yang langsung di hilir. Sedangkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa pihaknya akan membantu dalam intervensi spesifik dengan porsi 30%, sehingga dia menilai ada dua intervensi spesifik yang perlu digerakkan, yakni sebelum dan sesudah kelahiran. Intervensi spesifik sebelum kelahiran memainkan peran sebesar 23% dalam menurunkan stunting, seperti memastikan gizi dan zat besi ibu hamil terpenuhi hingga menguatkan konsultasi ibu hamil untuk mengetahui perkembangan janin. Atau konsultasi kehamilan rutin 6 kali, naik dari 4 ke 6 selama masa kehamilan. Kita akan melengkapkan USG di seluruh puskesmas. Karena sekarang baru 2.000 yang punya USG. Padahal USG itu dibutuhkan untuk melihat apakah perkembangan bayinya itu sesuai dengan yang seharusnya, apakah perkembangan plasentanya juga baik. Sehingga kalau ada kemungkinan dia kekurangan gizi karena perkembangannya tidak baik dilihat oleh dokter pada saat ANC dengan USG, kita bisa melakukan intervensi sebelum lahir. Menkes mengatakan pihaknya telah merancang tata laksana yang baik dari sebelum kelahiran hingga kelahiran, sehingga gizi ibu dan bayi terpenuhi dengan alat-alat yang akan diperbarui. Dan Kemenkes juga akan menambah 2 jenis vaksinasi, yaitu vaksinasi diare dan pneumonia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.